Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. David Fratesi menjadi target utama Napoli untuk perkuat lini tengah. Nama David Fratesi tetap menjadi prioritas utama Napoli untuk memperkuat sektor gelandang. Gelandang milik Inter tersebut saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera, namun tetap menarik minat klub asal Campania. Untuk lini tengah Napoli, Fratesi adalah yang paling disukai dan kami sudah pernah membahasnya. Kami juga telah membahas Musah. Namun ada satu pemain yang baru saja memperpanjang kontrak hingga 2031 bersama Brentford dan disukai oleh Napoli, jelas jurnalis Matteo Moretto. Pemain yang dimaksud adalah Jehor Jarmoljug, gelandang muda asal Ukraina yang masuk dalam radar Napoli. Saya belum tahu apakah ini akan jadi sekadar catatan atau berkembang menjadi negosiasi nyata. Tapi yang bisa saya sampaikan hari ini adalah bahwa dia sedang dipantau dan disukai. Napoli tertarik dengan karakteristiknya, tambahnya. Genoa menjadi tim terdepan, jika Inter bersedia melepas Valentin Carboni. Genoa tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pemain muda milik Inter, Valentin Carboni. Genoa berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Carboni dengan status pinjaman. Jika Inter memutuskan untuk membuka kemungkinan tersebut, demikian laporan dari Sky Sport Italia, klub berjuluk Griffon itu siap bergerak cepat begitu Nerazzurri memberi lampu hijau. Carboni, gelandang serang kelahiran 2005, menjadi incaran utama Genoa untuk memperkuat kreativitas tim musim depan. Keputusan akhir dari pihak Inter akan segera diambil. Tambah laporan tersebut, Genoa berharap bisa menjadi destinasi ideal bagi Carboni untuk mendapatkan menit bermain reguler. Langkah Genoa ini menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun skuad yang kompetitif untuk Serie A. Inter dekati Nico Paz, usai klausul Madrid berakhir. Inter punya peluang besar memboyong gelandang muda Nico Paz dari Como setelah Real Madrid memutuskan tak menggunakan klausul pembelian ulang. Real Madrid melepas kendali atas masa depan Nico Paz, gelandang Argentina berusia 20 tahun yang sempat mencuri perhatian di Serie A. Klausul buyback sang pemain resmi kedaluarsa pada akhir Juni ini. Los Blancos tak akan mengaktifkan klausul pembelian ulang untuk Nico Paz, lapor Sky Sport Italia dalam siaran mereka, dikutip FC Internews. Langkah Madrid ini membuka celah besar bagi klub lain yang mengincar Paz, terutama Inter Milan yang sejak awal memantau performa sang gelandang. Nico Paz tampil menonjol selama musim perdananya bersama Como. Klub promosi itu langsung memberi ruang bermain untuk mantan pemain Real Madrid Castilla tersebut. Penampilan konsisten dan adaptasi cepatnya membuat Inter Milan menetapkannya sebagai target jangka menengah sejak awal 2024. Namun, selama Madrid masih punya klausul buyback aktif, negosiasi sulit dilakukan. Inter berhemat 25 juta euro, dengan melepas Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Inter akan menghemat sekitar 25 juta euro menyusul kepergian Joaquin Correa dan Marco Arnautovic pada musim panas ini. Penghematan ini mencakup total gaji kotor dan amortisasi kontrak dua pemain tersebut, demikian laporan dari Calcio e Finanza. Langkah ini menjadi bagian dari efisiensi skuad Nerazzurri jelang musim baru. Joaquin Correa telah resmi meninggalkan klub dan bergabung dengan Botafogo di Brasil. Correa membebani Inter sekitar 14,9 juta euro musim lalu dalam bentuk gaji dan amortisasi, tulis laporan itu. Sementara itu, kontrak Marco Arnautovic yang habis pertanggal 1 Juli tidak diperpanjang oleh klub. Pemain asal Austria itu memiliki beban finansial sebesar 9,7 juta euro musim lalu bagi Nerazzurri. Secara total, kepergian keduanya memberikan penghematan hampir 25 juta euro, jelas Calcio e Finanza. Ini memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi Inter untuk merekrut pemain baru dan memperkuat sektor serangan mereka. Dua klub Liga Inggris ikut bersaing dapatkan Leoni. Parma naikkan angka permintaan jadi 40 juta euro.
Nicolo Sira melaporkan bahwa Parma tetap menganggap Giovanni Leoni sebagai pemain yang tidak dijual pada jendela transfer musim panas ini. Meski ada ketertarikan dari AC Milan, Inter, dan dua klub Premier League, Parma masih menganggap Leoni non-transferable. Tulis Sira, bek muda berusia 19 tahun itu dianggap sebagai aset utama dalam proyek jangka panjang klub. Namun, Sira menyebut bahwa pintu bisa terbuka jika ada tawaran yang benar-benar besar. Parma hanya akan mempertimbangkan penjualan jika menerima tawaran di atas 40 juta euro, ujarnya. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya Leoni dalam rencana masa depan Parma, sekaligus menjadi peringatan bagi para peminat yang berharap bisa merekrutnya musim ini. Dengan banyaknya klub top yang membidik Leoni, negosiasi apapun dipastikan tidak akan mudah. Situasi ini menjadikan Leoni salah satu nama terpanas di bursa transfer Italia musim panas ini, tutup Sira. Lautaro Martinez, untuk mereka yang ingin pergi dari klub ini, silahkan pergi. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, melontarkan pernyataan tegas usai kekalahan 0-2 timnya dari Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Pesannya harus jelas, siapa yang ingin bertahan, silakan bertahan, siapa yang tidak mau bertahan, silakan pergi, tegas Lautaro kepada Sport Mediaset. Kekalahan ini mengakhiri musim Inter tanpa raihan trofi. Inter tampil di bawah performa pada babak pertama dan kebobolan cepat di awal laga. Lautaro mengakui hal tersebut dengan mengatakan, "Kami jelas tidak ada dalam permainan di babak pertama, kami kebobolan, banyak salah umpan dan tidak solid secara posisi." Ia juga menyebut tim lawan bermain rapat dan menunggu peluang serangan balik. Meski Inter mencoba bangkit di babak kedua dan menciptakan peluang termasuk 2 kali membentur tiang, namun gol kedua Fluminense di menit akhir menutup harapan. "Kami memberi segalanya di babak kedua, tapi itu tidak cukup. Cuaca panas dan kondisi fisik kami jelas menurun. Kami juga kekurangan pemain," ujar Lautaro. Ia meminta maaf kepada para penggemar yang telah datang memberikan dukungan. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, Hakan Calhanoglu, pemain yang Lautaro Martinez maksud. Menanggapi pernyataan keras Lautaro Martinez, Marotta menyambutnya secara positif. Lautaro menekankan nilai yang saya juga sering sampaikan, jika seorang pemain tak ingin bertahan, maka lebih baik dia pergi, ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa Lautaro mungkin merujuk pada situasi Calhanoglu, namun menegaskan belum ada pemain yang menyatakan ingin hengkang. Marotta memastikan akan menyelesaikan situasi dengan Calhanoglu secara terbuka dan tenang. "Kami akan berbicara dengan Calhanoglu, dan jika ada keinginan untuk berpisah, itu akan kami lakukan dengan cara terbaik untuk semua pihak," katanya. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, skuad masih solid dan menunjukkan nilai kebersamaan meski fisik mereka sudah habis jelang laga terakhir musim. Terlepas dari pernyataan presiden klub, Hakan hanya akan pergi sesuai angka permintaan. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa pernyataan keras Lautaro Martinez dan BP Marotta bukan tanpa alasan. Lautaro dan Marotta hanya akan membuat pernyataan seperti itu jika mereka tahu bahwa Hakan Calhanoglu memang terbuka untuk pindah ke Galatasaray, ujar Romano. Kepergian gelandang asal Turki itu kini disebut sebagai kemungkinan besar. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja Inter, klub sudah membuka diri untuk potensi transfer. Setelah pernyataan Lautaro dan Marotta, sangat sulit membayangkan Calhanoglu tetap bertahan di Inter, tambah Romano. Sang pemain sendiri juga dilaporkan bersedia kembali ke Turki dan bergabung dengan Galatasaray. Calhanoglu tidak tersedia secara gratis dan segala sesuatunya akan bergantung pada tawaran finansial yang diajukan. Ia tetap merupakan pemain kelas atas dan sosok penting di Inter, kata Romano. Meski Galatasaray kini jadi pihak paling agresif, klub lain bisa saja ikut masuk dalam perburuan dalam beberapa hari ke depan.